Relawan gempa NTT Ahmad Zaki Ali atau Bang Jack meninggal saat menyalurkan bantuan di Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Puluhan mobil ambulans mengiringi jenazah Ahmad Zaki saat dimakamkan di TPU Sukabumi Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Puluhan mobil ambulans mengiringi jenazah relawan gempa NTT Ahmad Zaki Ali alias Bang Jack yang akan dimakamkan di TPU Sukabumi Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat pada Sabtu lalu. Ratusan orang ikut mengantar Ahmad Zaki ke peristirahatan terakhir sebagai bentuk penghormatan. Sebelumnya prosesi sholat jenazah dilakukan khusyuk, diikuti ratusan relawan, rekan tim rescue, SAR, dan komunitas ambulans se-Jabodetabek. Ratusan orang juga ikut mendoakan dan mengantarkan almarhum hingga pemakaman di TPU Sukabumi Selatan. Ahmad Zaki Ali yang merupakan pendiri Yayasan Gerak Bareng ini meninggal dunia Jumat pekan lalu saat menyalurkan bantuan kepada korban gempa di Manggarai Timur, NTT. Jenazah Ahmad Zaki dibawa menggunakan helikopter Basarnas dari Riau menuju Bandara Komodo Labuan Bajo. Jenazah selanjutnya tiba di Bandara Soekarno-Hatta dan dibawa menuju rumah duka di Jakarta Barat. Pasca gempa magnitudo 7,7 mengguncang NTT, ratusan relawan kemanusiaan menembus daerah terisolir yang belum mendapatkan bantuan di Kabupaten Manggarai, NTT. Tidak jarang relawan harus melewati jalur laut dan medan yang sulit demi mendistribusikan bantuan bisa sampai ke warga korban gempa. Tim Liputan iNews melaporkan. Rektor, Wakil Rektor hingga Kepala Bagian Akademik Universitas Jenderal Sudirman ditahan KPK terkait kasus pemerasan mahasiswa baru. Para petinggi unsut itu meminta uang Rp650 juta ke orang tua calon mahasiswa kedokteran dengan janji bisa lolos masuk universitas. Dengan tangan terborgol dan mengenakan rompi oranye, sejumlah petinggi Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD keluar dari gedung KPK Jakarta. Rektor UNSUD Ahmad Sodik, Wakil Rektor Norman Ari Prayoga, dan Kepala Bagian Akademik Eko Sumanto ditahan atas kasus pemerasan penerimaan mahasiswa baru. KPK juga menahan 3 orang swasta sebagai perantara rektor dan orang tua calon mahasiswa. Modus korupsinya, atas pengetahuan Rektor Ahmad Sodik, Wakil Rektor 3 meminta uang Rp650 juta ke orang tua calon mahasiswa kedokteran dengan janji bisa lolos seleksi jalur mandiri. Aksi pemerasan itu dibantu 3 orang swasta sebagai perantara. Para tersangka terjaring operasi tangkap tangan di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah. Dalam penggeledahan, KPK menemukan uang ratusan juta rupiah di ruang Kepala Bagian Akademik. Ini diduga meminta sejumlah uang kepada orang tua calon mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran senilai Rp650 juta untuk satu mahasiswa. Bahwa kemudian permintaan tersebut dipenuhi oleh orang tua calon mahasiswa baru. Namun demikian setelah uang tersebut diberikan kepada 2 orang perantara tadi, DMW dan AW, anak-anak yang bersangkut tadi yang calon mahasiswa justru dinyatakan tidak lulus seleksi mahasiswa baru di Universitas Jenderal Sudirman. Sebelumnya sejumlah petinggi Universitas Jenderal Sudirman telah diperiksa KPK di Mapolresta Banyumas. Dalam pemeriksaan, diduga ada 73 kursi dari total 245 kuota penerimaan mahasiswa jalur mandiri yang disiapkan untuk ditransaksikan dengan orang tua calon mahasiswa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ibu hamil dan 2 anaknya tertimpa rumahnya di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan yang tiba-tiba ambruk. Evakuasi berjalan dramatis saat ibu yang tengah hamil besar dikeluarkan dari reruntuhan bangunan. Istrinya keluar juga. Allahu Akbar. Seorang ibu yang tengah hamil besar ini dievakuasi tim damkar setelah sempat tertimbun puing rumahnya yang ambruk di Jalan Haji Nurisan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
Selain itu, 2 anaknya juga turut dievakuasi karena juga tertimbun hingga menderita luka akibat tertimpa material bangunan rumah. Ketika korban dievakuasi, petugas menggunakan ambulans ke rumah sakit untuk perawatan. Tak hanya menimbun penghuni, insiden ambruknya rumah ini juga mengenai truk yang tengah terparkir di bagian garasi. Menurut saksi, sebelum kejadian sempat terdengar suara gemuruh lalu ambruk dan menimpa sisi rumah dan penghuninya. Warga pun segera berdatangan untuk mencari asal suara dan sempat berusaha menolong para korban. Terdiri dari 3 anggota keluarga, itu ada ibu dan 2 anak. Dua anak ya? Iya. Balita atau anak? Data yang kami dapat, 2 anak, satu umur 10 tahun, yang kedua 16 tahun, dan ibu, Dan ibu. 11 tahun. Oke. Kondisi para korban tadi Dalam kondisi hamil. Hingga kini polisi masih mendalami penyebab ambruknya rumah dan sementara lokasi bangunan sudah diberi garis polisi agar tidak ada yang mendekat. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Sindikat pengedar uang palsu makin marak dan meresahkan. Di Tangerang Selatan, polisi menggerebek pabrik uang palsu pecahan Rp100.000 dan mengamankan uang 35 miliar yang siap diedarkan. Berkedok bangunan kosong di kawasan pergudangan, pabrik uang palsu digerebek Polda Metro Jaya di kawasan industri Taman Tekno BSD, Setu, Tangerang Selatan. Sejumlah alat produksi mulai dari alat cetak hingga pemotong ditemukan, serta uang palsu pecahan Rp100.000 siap edar sebanyak 360.000 lembar atau senilai 36 miliar rupiah. Selain itu, 4 pelaku S, NC, D, serta AB yang memiliki peran yang berbeda juga turut diamankan. Hasil pemeriksaan sementara, uang palsu produksi pabrik ini merupakan kualitas grade A dan mirip dengan uang asli. Uang palsu ini memiliki nomor seri, ada benang pengaman, hologram, dan juga ada simbol negara. Polisi juga masih berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk rangkaian pembuktian perkara ini. Kemudian kami sampaikan juga ini kami mendapat informasi dari hasil penyidikan kami akan dimasukkan atau didistribusikan kepada salah satu bank swasta. Ya, nanti terusnya akan kami kembangkan. Jadi biasanya dicampur, ya antara asli dan palsu akan dicampur. Seluruh pelaku dijerat pasal KUHP tentang mata uang dengan ancaman penjara 15 tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Tertangkap saat berduaan dalam kamar hotel dengan wanita bukan istrinya, ajudan Ketua DPR